Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda darsana fi hadzal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal pada ABT Kuwait yang ketiga. Nah, kemarin kita sudah mengerjakan tentang soal-soal Kuwait ABT ketiga. Sekarang kita akan membahas semuanya satu persatu beserta penjelasannya. Baik, untuk langsung saja untuk yang nomor pertama itu ada salah satu kaidah yang terdapat di dalamnya itu tidak memenuhi kaidah yang benar. Nah, pilihannya yang mana aja? Nah, kita bahas setelah ini. Yang pertama, yadrusu Ahmad fi Jami'ati Madura Islami Al-Hukumi wa yaskunu fi baiti ammihi. Nah, itu penjelasannya. Di sini ada 4 kata yang digarisbawahi, yadrusu, al-hukumi, wa yaskunu, dan ammihi. Nah, kira-kira mana di antara yang keempat itu yang tidak sesuai dengan kaidah? Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini untuk yang pertama pembahasan kawan yang ketiga. Nah, di sini yadrusu Ahmad. Nah, yadrusu kita bahas yang pertama dulu, yadrusu. Ini adalah sebuah fiil mudhari dan ini adalah fa'ilnya. Fa'ilnya berupa mudzakkar, maka fiil mudhari'nya juga berupa menggunakan domir yang huwa, menggunakan tandanya apa? Iya di sini. Berarti sudah sesuai. Terus yang kedua, al-hukumi. Al-hukumi eh, ini masuk ke dalam kaidah yang namanya naat dan man'ud. Ini ketika naat man'ud itu ketika atau sifat yang dan mensifati. Sifatnya apa? Al-hukumi. Al-islamiyah itu man'udnya. Di sini seharusnya al-hukum ini harus mengikuti kaidah sebelumnya. Contoh di sini jawabannya adalah al-islamiyati al-hukumiyati. Nah, sedangkan yang yaskunu dan ami itu sudah sesuai dengan kaidah. Karena di depannya di ami tidak ada yang berubah. Yaskunu juga mengikuti yang di depan, yang yadrusu di sini. Nah, jadi untuk yang nomor 1, al-islamiyati al-hukumiyati. Kenapa? Karena kaidahnya yang pertama itu berupa man'ut, yang kedua adalah na'tun. Di sini kaidahnya an-na'at harus sama jenisnya. Contohnya di sini al-mudzakkar. Kalau mudzakkar zaidun talibun mahirun. Jadi talibun itu seorang siswa atau mahasiswa, mahirun yang pintar. Jadi ketika di depannya berupa eh, domaten dan akhirnya juga berupa domaten dan mudzakkar juga berupa mudzakkar. Nah, yang bawahnya Fatimah talibatun mahiratun. Nah, dan jika berupa muannas talibatun seperti al-aslamiyah, nah, ini juga sama mahiratun. Untuk harokatnya bagaimana? Juga sama mengikuti. Karena di sini al-islamiyati berharokat kasrah, maka naatnya juga mengikuti berharokat kasrah al-islamiyati al-hukumiyati. Jadi, untuk jawaban yang pertama adalah yang al-hukumi. Ini kaidah yang tidak sesuai. Terus selanjutnya yang kedua, taskunu usratul Sulaiman fi baitin kabiratin. Tatakawanu usratuhu min abin wa ummin wa ya'malu abuhu muhandisun wa ta'malu ummuhu mudarrisatan. Nah, kira-kira dari 4 yang di sini kira-kira yang tidak sesuai yang mana? Mudarrisah, kabirah, usrah atau muhandis? Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk yang kedua, itu jika melihat dari yang pertama, di sini taskunu usroh. Nah, usroh ini sebagai fa'ilnya untuk yang kata taskunu. Ya, taskunu karena usroh ini berupa muannas, berupa hiya,
domir hiya, maka di sini menggunakan ta di depannya untuk tanda di fi'il mudhari'nya. Sedangkan kabirotin seperti pembahasan sebelumnya, na dan man'ut, karena di depannya fi baitin, nah man'utnya itu berupa tanwin, dan di sini juga sama menggunakan tanwin. Terus selanjutnya di sini dikoreksi, ini seharusnya menggunakan kabi betin kabirin. Oke, di situ salah pengetikan. Karena baitun itu berupa mudzakkar bukan muannas, karena taknya itu bukan tak marbutoh. Bi baitin kabirin. Untuk yang muhandis. Nah, sini kan abuhu ya'malu muhandisan. Ya'malu abuhu muhandis. Nah, sebenarnya di sini, nah jawabannya itu seharusnya ya'malu abuhu muhandisan. Kenapa muhandisan? Karena muhandis ini sebagai maf'ul yang dikerjakan. Yang bekerja siapa? Fa'ilnya itu abuhu, bapaknya. Pekerjaannya apa? Itu bekerja, ya'mal. Sama seperti yang di sini. Wata'malu ummuhu mudarrisatan. Nah, sebagai maf'ul. Maka jawabannya jawaban yang kedua itu muhandis. Itu muhandisan. Seharusnya muhandisan bukan muhandisun. Terus yang ketiga, dhaharat ilmu tafsiri li hajatil muslimina ila ta'arrufil Qur'an. Nah, kira-kira apa di sini? Tafsir atau ila atau al-muslimin. Langsung kita bahas ke pembahasan yang ketiga. Al-dhaharat al-ilmu sesuai dengan kaidah fi'il dan fa'il, maka itu harus mengikuti antara mudzakkar dan muannasnya. Di sini contohnya qara'a yaqra'u al-alimu al-kitabah. Nah, akala ya'kulu asyababu at-tu'ama. Ini fa'ilnya berupa mudzakkar semua. Nah, ketika fa'ilnya berupa muannas, contohnya syaribat tashrabu. Nah, ini fi'il madinya dan fi'il mudhari'. Nah, ketika fa'ilnya berupa muannas, maka berubah di sini. Berubah menjadi tanda untuk muannas, yaitu tambahan ta. Menunjukkan bahwa ini untuk muannas. Nah, ketika di sini fa'ilnya adalah mudzakkar ilmun. Ilmun itu yang dhahara kan artinya tampak atau muncul, dhaharu al ilmu tafsiri. Nah, berarti kita harus menyelesaikan taknya ini harus dihilangkan karena ilmu itu bukan berupa muannas, berupa mudzakkar. Jadi yang benar dhaharu ilmu tafsir. Maka jawabannya untuk yang nomor 3 adalah dhaharat. Yang ini. Karena tidak sesuai dengan kaidah dalam bahasa Arab. Terus selanjutnya yang keempat, yumarisun nasu ba'dal ansyitata litarwihi anin nafsi wa yatlubu annas at-tarwiha ba'da ana'il amali awid dirasah. Nah, kira-kira dari keempat yang di garis bawah mana yang tidak sesuai dengan kaidah? Apakah an atau al-ansyito, at-tarwih atau yumaris? Maksudnya kita ke pembahasan. Nah, yumarisu ba'dun nas, ba'dul ansitoh. Nah, di sini ada yang pertama yumarisu an-nas. Kita melihat dari kaidah fi'il mudhari dengan fa'il, nah ini sudah sesuai. An-nasu berupa mudzakkar bukan muannas dan berupa domirnya itu huwa. Itu yumarisu. Ini fa'ilnya. Nah, fa'ilnya ba'dul ansitota atau ansitotina. Sebenarnya di sini ada dua kaidah. Karena ini berupa maf'ul dan kalimat ini berupa dua kata dan menjadi
kaidah al-idhofah. Contohnya di sini kitabul madrasati. Nah, kata pertama dan kata kedua, kitabul madrasati, babul fasli. Nah, ini ada yang kedua. Nah, karena di sini berupa idhofah yang mana kaidahnya itu harus yang pertama itu dan kedua itu yang kedua harus di kasroh. Seperti ini, maidanul jami'atnya itu kasroh semua. Sedangkan kaidah yang di sini tidak di kasroh berupa fathah. Maka ini kurang tepat dalam kaidah al-idhofah. Nah, ini kenapa kok di sini fathah? Dan di sini kenapa dhammah? Karena di sini ba'dha ini menjadi maf'ulnya. Menjadi maf'ul dari kata yumarisun nasu. Nah, dan kaidah maf'ul itu harus di fathah. Sedangkan setelahnya ini berupa kedua kedudukan. Ba'dha ini berupa menjadi maf'ul yang pertama dan yang kedua itu menjadi mudhof, menjadi mudhof. Yang mudhof ilaihnya itu yang ala situ. Maka yang mudhof ilaihnya di kasroh seperti ini. Itu dan yang lainnya seperti at-tarwih itu juga sudah benar. At-tarwihah, karena at-tarwih juga berupa maf'ul dari kata yatlubun nasu at-tarwihah, menginginkan refreshing padana ila malih awidirosa. Yang lainnya sudah sesuai dengan kaidah. Maka jawaban yang tidak sesuai dengan kaidah adalah al-an, al-ansyitoh. Maka jawabannya al-ansyitota berupa diganti menjadi al-ansyitoti. Kemudian tadhabu najwa ila maktabatil jami'ati fi waqtil faraghi wa taqra'ul kutuba fiha. Tasta'iru najwa al-kutuba min al-maktabi ahyanan wa taqra'uha fi baitihi. Nah, di sini rata-rata dalam satu kalimat ini menggunakan domir muannas. Contohnya yang pertama najwa. Dengan jawaban yang ada di sini kira-kira mana yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kita lihat. Nah, tadhabu najwa. Najwa ini nama perempuan. Maka di sini harus menggunakan tak dalam menunjukkan muannasnya. Karena dia berupa domir hiya, najwa, orang ketiga. Ila maktabatil jami'ati fi waqtil faraghi. Nah, di sini menggunakan fiha. Kenapa fiha? Ini kembali ke najwa di sini. Kembali ke najwa karena najwa berupa perempuan, maka menggunakan domir fiha. Nah, tasta'iru najwa al-kutuba minal maktabati ahyanan wa taqra'uha. Nah, sesuai dengan kaidahnya untuk kembali kepada najwa. Nah, di sini ada yang tidak sesuai yaitu fi baitihi. Karena pertama di sini sudah domirnya menggunakan perempuan, maka untuk merujuk kepada najwa, maka seharusnya di sini menggunakan kata baitiha. Fi baitiha. Kalau baitihi itu dikhususkan untuk domir laki-laki. Mungkin di sini menggunakan nama Ali, Muhammad, Hasan, itu maka sesuai fi baitihi. Tapi di sini karena najwa itu seorang perempuan, maka harus diikutkan kepada kaidahnya yaitu berupa domir mutasil dengan tambahan alif. Maka jawabannya untuk soal yang ini adalah fi baitihi menjadi fi baitiha. Maka jawabannya fi baitihi. Nah, selanjutnya ba'da ada'i sholati idil fitri irji'u muslimina fi buyutihim. Nah, kira-kira ada yang gak sesuai nggak? Antara fitri, ada'i, buyutihim, atau muslimin. Coba kita langsung ke pembahasan. Nah, di sini ba'da ada'i sholatil fitri yarji'u. Nah, ini ada setelah melaksanakan sholat idul fitri yarji'ul muslimina fi buyutihim. Nah, kira-kira yang pertama itu sudah selesai karena setelah dorof. Kemarin sudah jelaskan tentang dorof yang bekerja sebagai pekerjaannya harfu jar.
ba'da ada'i, sudah sesuai dengan kasroh sholati Idul Fitri. Nah, ini juga berupa idofah. Ini mudhof ilaih, dan juga ini sebagai mudhof juga, dan ini mudhof ilaihnya. Yang idin ini berupa menduduki kedua. Pertama menjadi mudhof ilaih, dan yang kedua menjadi mudhof. Untuk yang al-fitri mudhof ilaihnya. Terus selanjutnya yarji'ul muslimina. Nah, karena di sini yarji'u sebuah pekerjaan butuh yang namanya fa'il. Yang namanya fa'il itu harus marfu, tandanya dhammah, waw dan alif. Nah, ini di sini yarji'u al-muslimina. Kira-kira ini sudah betul atau tidak? Nah, ini tidak sesuai karena ini menggunakan ya, bukan sebagai haruf majrur. Karena berupa fa'il maka harus dirofakkan, itu dengan tandanya waw. Yarji'ul muslimuna fi buyutihim. Maka untuk yang soal ini jawabannya adalah al-muslimina berubah diganti seharusnya menjadi ya al-muslimun karena berupa fa'il. Terus yang selanjutnya, inna talabata allati yajtahidu fi durusiha satanjahu fil imtihani an-nihai. Nah, kira-kira mana an-nihai, durus, at-talabah atau yajtahidu? So, kita bahas. Nah, di sini ada inna talabata allati yajtahidu. Nah, di sini at-talabah ini berupa muannas. Muannas ketika setelahnya disambung dengan isim mausul, maka harus menggunakan kaidah yang sesuai. Jika muannas maka isim mausul juga berupa muannas. Di sini ada penjelasan. Alladzi itu mudzakkar mufrad lil mudzakkar. Terus allati mufrad al muannas. Tajma'u ghairil akil. Nah, di sini karena tolabah itu berupa muannas dan mufrad juga, maka menggunakan isim mausulnya allati. Nah, setelah allati mausulahnya itu harus mengikuti kaidah yang pertama. Ketika ini berupa muannas, maka setelah allati itu harus mengikuti juga berupa muannas. Maka seharusnya yang yajtahidu itu menggunakan kata tajtahidu, allati tajtahidu. Maka jawaban untuk yang soal ini adalah yajtahidu, tidak sesuai dengan kaidah. Untuk yang garis lainnya, bidrusiha itu sudah sesuai. Ini sudah berupa harokat kasroh karena didahului oleh huruf jar fi. Dan an-nihai juga sama, sudah sesuai dengan kaidah. Nah, dan man'utnya. Ini mudzakkar juga mudzakkar. Maka jawaban yang soal ini adalah inna thalabata yang yajtahidu. Summa nasa'at al-lughatul arabiyyati fi jaziratil arabi qabla al-islami wa kana al-araba qabailan mutafarriqatan. Nah, di sini untuk yang soal ini kita langsung membahas al-lughatul arabiyyatu fi jaziratil arabi qabla al-islam. Nah, di sini ada kaidah kana wa akhwatuha. Kana itu ada banyak teman-temannya, yaitu kana, soro, asbaha, adha, dhalla, amsa, bata, laisa, mazala, ma anfaka, ma futi'a, ma bariha, ma dama. Nah, ini adalah kata kana dan teman-temannya. Nah, ketika sebelumnya sudah belajar tentang mubtada dan khobar. Contohnya yang kemarin adalah al-masjidu wasi'un, al-faslu kabirun, al-kitabu jadidun. Nah, ketika mubtada, di sini mubtada, nah di sini ketika mubtada dan ini khobar, dan sebelum mubtada khobar itu dahului oleh salah satu huruf yang kana dan wakhatuha. Contohnya di sini kana.
maka yang pertama itu yang mubtada'nya itu harus dirofakkan atau di dhammah di sini. Nah, sedangkan yang khobarnya itu harus di fathah. Ini. Nah, untuk yang soal ini karena di sini wakanal araba, nah ini tidak sesuai. Seharusnya wakanal arabu. Karena kaidahnya ketika mubtada dan khobar didahului oleh salah satu huruf kana dan atau teman-temannya, maka yang pertama harus rofa atau dhammah. Wakanal arabu qabailah. Tuh, jadi kaidahnya tarfa'ul isma wa tarfa'ul khobar. Wa tansibul khobar gitu. Untuk yang kaidah kana. Maka jawaban untuk yang ini adalah al-arabu. Al-arabu. Jadi al-arabu itu tidak sesuai dengan kaidah. Terus selanjutnya tadrusu Fatimatu fil kulliyatil tarbiyati bi qismi ta'limil lughah arabiyyah. Nah, kira-kira apa antara tadrusu, ta'lim, al-kulliyah atau qismun? Kita bahas. Yang pertama, nah ini at-tadrusu Fatimah. Kalau kaidah yang pertama sudah sesuai fiil dan fa'ilnya mudzakkar sama-sama dengan muannas. Fil kulliyati tarbiyah. Nah, di sini ada kaidah dari idhofah tadi. Ketika idhofah, yang pertama itu harus nakiroh. Yang kedua harus berupa ma'rifah. Di ma'rifah yang pertama harus dinakirohkan karena gabungan antara dua kata. Ketika melihat kaidah yang pertama di sini, fil kulliyati tarbiyati. Nah, seharusnya itu harus dinakirohkan tanpa adanya alif dan lam. Seperti fi kulliyati tarbiyati. Contohnya di sini juga bikismi ta'limil lughah arabiyyah. Karena di sini yang kismun itu berupa mudhof, yang kedua itu berupa mudhof ilaih. Nah, karena mudhofnya yang pertama ada kismun. Terus taklim juga ini kedudukan mempunyai dua kedudukan. Yang pertama mudhof ilaih dan juga sebagai al-mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Ini untuk yang taklim. Sama, jadi yang kuliah ini tidak sesuai karena di sini ada alnya. Seharusnya tidak memakai alif dan lam di depannya. Itu kaidah dari al-idhofah. Maka jawabannya untuk yang ini adalah al-kulliyah. Terus selanjutnya wa kana al-muslimina yasumuna ayyaman masnunatan misla salasati ayyamin fi kulli syahrin. Nah, di sini ada 4 jawaban. Kira-kira mana yang tidak sesuai? Coba kita lihat di pembahasan. Wa kana al-muslimina. Nah, seperti yang sebelumnya dijelaskan tentang kana wa akhwatuha, bahwasanya ketika ada huruf atau kalimat didahului oleh kana, maka seharusnya itu harus dirofakkan. Nah, di sini adalah berupa al-muslimin. Itu bukan menunjukkan bentuk rofa dari kata al-muslim. Rofanya apa? Yaitu wakan al-muslimuna yasumuna. Seharusnya menggunakan al-muslimuna. Untuk yang jawaban lainnya sudah sesuai, masnunatan juga salah satu ayam. Ini berupa idofah. Salah satu ayam berupa mudhofnya. Maka jawabannya untuk yang soal ini adalah al-muslimin, harusnya al-muslimun. Selanjutnya wulidtu fi Sampang fi qaryati Sakobanah innal hawa'a fi qaryati naqiyun wa baridun. Nah, ini kebalikannya dari kaidah kana wa akhwatuha. Kebalikannya dari kana wa akhwatuha bahwasanya ketika nah ini ada inna wa akhwatuha. Ada inna, ada anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Nah,
Ketika innal hawa, kebalikan dari yang pertama, ketika kana masuk kepada mubtada dan khobar itu harus yang pertama harus rofa atau dhammah, yang kedua ada di fathah. Sedangkan yang inna itu kebalikannya. Untuk khobarnya yang pertama itu harus di rofa, di nasab, harus berupa fathah dan khobarnya itu berupa dhammah atau dhammatain atau bentuk rofanya. Innal hawa'a fi qaryati dakiyun wa badiyun. Contoh kalau di dalam Al-Qur'an itu innallaha khabirum basir, innallaha alimun khabir itu. Itu jika menggunakan kaidah inna. Kebalikannya dari kaidah kana wa huwa wa. Jika melihat yang di sini maka yang sesuai adalah baridun. Seharusnya menggunakan baridun bukan baridan. Nakiyun wa baridun. Maka jawabannya di sini baridan. Terus selanjutnya tadhabu Fatimatu alal jami'ah. Rakibatu darajah fi saati as-sabi'ati wa nisfa. Nah, di sini yang tidak sesuai itu apa? Penggunaannya. Nah, di sini seharusnya tadhabu Fatimah berangkat alal jamiah atas kampus. Nah, tidak sesuai dari segi konteksnya. Seharusnya menggunakan ila ketika pergi itu harus menggunakan ila ke, memaknai ke. Tadhabu tadhabu yadhabu ila. Nah, maka yang tidak sesuai adalah kata ala. Seharusnya tadhabu Fatimatu ilal jamiati. Itu untuk yang soal ini jawabannya adalah ala yang tidak sesuai karena seharusnya menggunakan ila. Terus selanjutnya aistaiqidu minan naumi fi saati al-khamisati sobahun. Nah, kira-kira apa yang tidak sesuai di sini? Apakah mina, apa fi atau sa atau sobah? Langsung kita lanjut. Nah, astaiqidu. Kalau mina itu sudah sesuai huruf jar. Nah, naumi fi juga sama huruf jar. Astaiqidu saya bangun minanau dari tidur fi saati di jam 5 sobahun. Nah, sobahun ini seharusnya menggunakan sobahan. Kenapa? Karena ini berupa hal atau keadaan, menjelaskan tentang keadaannya gitu. Maka ketika menjelaskan tentang hal, maka dia wajib menggunakan eh, fathatain atau berupa nasab. Maka yang kaidah tidak sesuai itu berupa sobahan. Maka jawabannya adalah yang as-sobah sini. Terus selanjutnya Lionel Messi huwal la'ibu kuratal qadami min Argentina. Nah, kira-kira apa dari min al-qadam atau huwa atau la'ib? Langsung kita bahas. Nah, Lionel Messi huwal la'ibu kuratal qadami. Di sini ada kaidah yang namanya kaidah idhofah. Huwal la'ibu. Di sini seharusnya itu bukan al-la'ibu tapi la'ibu kuratil qadami. Wala'ibu karena di sini berupa mudhof. Ini berupa mudhof ilaih dan juga ini berupa mudhof dan ini berupa mudhof ilaihnya. Kaidah ketika idhofah atau mudhof itu tidak ada al di depannya. Dihilangkan berupa nakirah. Atau tidak mempunyai huruf al atau alif dan lam. Maka jawabannya al-la'ibu. Terus terakhir Ali turidu an yakuna syurtiyan li'annahu yurattibu as-sayyarat bis-syari'i. Kira-kira apa? Innahu syurtiyan turidu au syari'. Berdasarkan kaidah sebelumnya bahwasanya ketika ada fi'il dan fa'il maka itu harus mengikuti antara mudzakkar dan muannasnya.
Karena di sini Ali berupa mudzakkar atau laki-laki, maka fiilnya juga harus berupa mudzakkar atau domirnya. Domirnya Ali itu huwa. Nah, maka di sini juga di fiil mudhari'nya harus mengikuti domirnya itu huwa. Nah, maka seharusnya yang benar adalah Ali yuridu. Ali yuridu ayyakuna tortiyan. Tuh. Yang lainnya sudah benar, li'annahu sudah benar, syai' sudah benar, mengikuti kaidah dalam bahasa Arab. Maka jawaban untuk yang soal terakhir ini adalah turidu. Yang seharusnya itu berupa yuridu. Yang harusnya berupa yuridu. Mungkin itu saja untuk penjelasan di kaidah APT 3 ini, APT kuat yang ketiga. Semoga apa yang dijelaskan dari yang pertama semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.